Hello everyone, welcome to my presentation video. Let me introduce myself. My name is Neila Priliandita, with student from the Faculty Business Economy Management Study Program. In this video, I will present on the effects of taxes and subsidies on market equilibrium. In the context of market economy, taxes and subsidy are fiscal policy instruments used by the government to influence economic activity, especially in terms of supply and demand for goods or service. Both of the tax policies can change the position of market equilibrium, which is the point where the quantity of goods demanded is equal to the quantity offered. Sebenarnya apa sih pajak dan subsidi itu? Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar oleh individu atau badan usaha kepada pemerintah yang akan mempengaruhi harga jual dan biaya produksi. Pajak dapat dikenakan pada produsen, misalnya pajak penjualan, maupun pada konsumen, misalnya pajak PPN. Sedangkan subsidi adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah kepada produsen atau konsumen dengan tujuan untuk menurunkan biaya produksi atau harga jual barang. Subsidi biasanya diberikan pada barang-barang kebutuhan pokok atau sektor strategis untuk menjaga daya beli masyarakat. Dampak pajak terhadap keseimbangan pasar. Pengenaan pajak pada suatu barang akan menggeser kurva penawaran ke kiri atau menaikkan biaya produksi. Akibatnya harga keseimbangan naik dan jumlah keseimbangan turun. Yang pertama, dampak pajak pada kurva penawaran dan permintaan. Pajak yang dikenakan pada produsen meningkatkan biaya produksi per unit barang. Akibatnya, produsen akan menjual barang dengan harga yang lebih tinggi untuk menutupi pajak tersebut. Dengan biaya yang lebih tinggi, kurva penawaran bergeser ke kiri atau ke atas, menandakan penurunan jumlah barang yang ditawarkan pada setiap tingkat harga. Jika pajak dikenakan pada konsumen, kurva permintaan akan bergeser ke kiri karena konsumen menghadapi harga efektif yang lebih tinggi. Kedua, perubahan harga dan kuantitas keseimbangan. Akibat pergeseran kurva penawaran, pasar mencapai keseimbangan baru dengan harga pasar naik, jumlah barang yang diperjualbelikan menurun, produsen menerima harga bersih lebih rendah setelah dipotong pajak. Tiga, yaitu efek pajak terhadap kesejahteraan pasar. Pajak menyebabkan penurunan efisiensi pasar karena menurunkan jumlah transaksi yang terjadi. Terjadinya dead weight loss atau kerugian sosial akibat berkurangnya perdagangan yang optimal. Konsumen dan produsen sama-sama mengalami kerugian surplus karena pajak. Pemerintah mendapatkan pendapatan pajak yang bisa digunakan untuk pembiayaan kegiatan publik. Dampak yang kedua yaitu dampak subsidi terhadap keseimbangan pasar. Yang pertama, perubahan pada kurva penawaran. Subsidi kepada produsen menurunkan biaya produksi. Akibatnya, produsen dapat memproduksi lebih banyak dengan biaya lebih rendah. Kurva penawaran bergeser ke kanan atau meningkat, menunjukkan peningkatan jumlah barang yang ditawarkan pada setiap tingkat harga. Yang kedua, dampak pada harga dan kuantitas keseimbangan. Harga keseimbangan pasar cenderung turun karena penawaran meningkat. Kuantitas barang diperjualbelikan meningkat karena harga yang lebih rendah mendorong permintaan. Yang ketiga yaitu manfaat bagi konsumen dan produsen. Konsumen mendapatkan harga yang lebih murah sehingga daya beli meningkat. Produsen tetap memperoleh keuntungan lebih besar karena subsidi menutupi sebagian biaya produksi. Secara keseluruhannya, kesejahteraan konsumen dan produsen meningkat. Keempat yaitu dampak pada pemerintah. Pemerintah harus menanggung beban subsidi yang dapat membebani anggaran negara. Jika subsidi tidak tepat sasaran, dapat menyebabkan distorsi pasar seperti overproduksi dan pemborosan sumber daya. Menganalisis keseimbangan baru. Pengenaan pajak maupun pemberian subsidi akan mengubah kondisi pasar sehingga tercipta keseimbangan baru dengan harga dan kuantitas yang berbeda dibandingkan keseimbangan awal. Perubahan ini mempengaruhi interaksi antara penawaran dan permintaan dalam pasar. Yang pertama yaitu keseimbangan baru akibat pajak.
Pajak meningkatkan biaya produksi atau harga pembelian, sehingga kurva penawaran atau permintaan bergeser ke kiri. Akibatnya, harga keseimbangan pasar naik sedangkan jumlah yang diperjualbelikan menurun. Sehingga, kebijakan pajak digunakan untuk mengendalikan konsumsi barang-barang tertentu yang dianggap merugikan seperti rokok, alkohol, atau barang konsumsi berbahaya lainnya. Yang kedua yaitu keseimbangan baru akibat subsidi. Subsidi menurunkan biaya produksi atau harga barang sehingga kurva penawaran bergeser ke kanan. Akibatnya, harga keseimbangan pasar turun dan jumlah barang yang diperjualbelikan meningkat. Subsidi dapat mendorong produksi dan konsumsi barang tertentu, terutama sektor-sektor yang strategis seperti pertanian, energi terbarukan, atau kebutuhan pokok. Kebijakan subsidi ini juga berperan dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, khususnya pada masa inflasi tinggi atau krisis ekonomi. Ketiga yaitu fungsi kebijakan pajak dan subsidi dalam pasar. Pengendalian konsumsi pada pajak efektif untuk menekankan konsumsi barang yang berdampak negatif pada kesehatan ataupun lingkungan. Dorongan produksi ini, subsidi membantu meningkatkan kapasitas produksi sektor yang diinginkan pemerintah. Stabilitas pasar. Kombinasi pajak dan subsidi dapat menjaga kestabilan harga agar tidak terjadi fluktuasi yang merugikan konsumen dan produsen. Keadilan sosial ini, subsidi dapat membantu kelompok masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap mampu membeli kebutuhan pokok. Kesimpulan dari materi di atas adalah pajak dan subsidi merupakan instrumentasi kebijakan fiskal yang sangat mempengaruhi mekanisme pasar. Pajak cenderung menurunkan kuantitas dan menaikkan harga, sedangkan subsidi mendorong peningkatan produksi dan penurunan harga. Dampak kebijakan ini perlu dianalisis secara hati-hati agar tidak menimbulkan distorsi pasar yang merugikan. If enjoyed this video, don't forget to like, subscribe, and hit the bell icon for more content like this. Thanks for watching. Bye bye.